لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qail wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Wassalatu wassalamu ala muallimin nasil khair nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani fillah, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, alhamdulillah, pagi hari ini kembali dipertemukan dalam majelis ilmu di pengajian Sabtu subuh atau ba'da subuh bersama DKM ya, Masjid Al-Ma'arij dan Yayasan Dakwah Center Ulul Albab. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai majelis ilmu yang memberikan manfaat, menambah motivasi kita dalam beribadah dan menjadi bekal ilmu untuk diterimanya amal-amal yang kita kerjakan. Jamaah sekalian, kita sedang mencoba untuk memaknai apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berkaitan dengan keutamaan-keutamaan yang banyak. Bahwa kita berada di bulan yang Allah muliakan, bulan yang haram, Allah yang mengharamkan, memberikan keistimewaan lebih kepada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ya, dan Rajab. Kita sekarang berada di bulan Zulhijjah. Kemudian alhamdulillah kita juga berada di 10 hari terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan hari yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Yang menjadi kaidah ketika Allah bersumpah dengan makhluknya berarti ada keistimewaan pada makhluk tersebut. 10 hari terbaik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bahwa amal-amal saleh sesederhana apapun ketika dilakukan di 10 pertama Zulhijjah ini nilainya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya dibandingkan dengan ibadah yang paling tinggi di dalam Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil 'ashar." Tidak ada kumpulan hari yang amalan saleh di dalamnya lebih Allah cintai melebihi 10 pertama Zulhijjah. Ya. Para sahabat yang mengetahui tingkatan-tingkatan dari amal-amal saleh langsung mengambil standar yang paling tinggi, yaitu al-jihadu fi sabilillah, yang dikategorikan sebagai dzarwatu sanamil Islam,
Ya, puncak dari Islam itu sendiri. Walal jihadu ya Rasulullah, apakah amal soleh yang dilakukan di 10 pertama Zulhijjah lebih baik dibandingkan jihad fisabilillah? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihad, jihad pun masih kalah dibandingkan dengan amal soleh yang kita lakukan di 10 pertama Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji bidzalika bisyai', kecuali kata beliau orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas bumi jihad yang disepakati oleh kaum muslimin, di sana ada jihad, dan dia keluar dengan diri dan hartanya dan dia tidak kembali lagi ke rumahnya setelah keluar itu. Artinya dia harus membiayai jihadnya dan dia harus meninggal dunia, harus mendapatkan kesyahidan di medan jihad. Itu baru bisa mengalahkan amal soleh di 10 pertama Zulhijjah. Jamaah sekalian, yang mau kita kuatkan sekarang adalah bagaimana seorang muslim memaknai 10 pertama Zulhijjah ini. Ya. Bagaimana kita memaknai 10 pertama Zulhijjah ini. Ketika kita mendengarkan apa yang Nabi SAW katakan, al-amalus salihu fihinna, berarti diperlukan mujahadah untuk memperbanyak amal-amal soleh. Apa saja? Ya, ketika dia jamaah sekalian adalah kewajiban seperti salat 5 waktu, di samping sudah ada pahalanya, ya, bertambah lagi fadilahnya karena dilaksanakan di 10 pertama Zulhijjah. Ibadah-ibadah nawafil juga seperti itu. Bahkan pada muamalah kita keseharian yang sifatnya sederhana menurut pandangan manusia, tapi karena kita niatkan untuk kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan di 10 pertama Zulhijjah, amalan tersebut akan menjadi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cintanya Allah inilah yang kita harapkan. Ya, cintanya Allah inilah yang betul-betul kita ingin kita dapatkan. Jamaah sekalian, bahwa membersihkan lapangan atau membersihkan halaman rumah kita, ya, menyingkirkan duri, batu kerikil, kayu atau apa saja yang mengganggu jalanan orang ketika dia akan lewat, kita laksanakan dengan penuh keimanan, maka amalan-amalan sederhana tadi lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan, ya, yang dalam hadis tadi, ibadah yang paling tinggi dalam Islam. Menghormati tamu kita, menghidangkan hidangan terbaik untuknya, ya, atau menghidangkan air putih, tapi karena dilaksanakan di 10 pertama Zulhijjah, dia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya jamaah sekalian, kita sekarang sedang dihidangkan di depan kita musim kebaikan. Allah pertemukan kembali dengan musim-musim kebaikan, dan 10 pertama Zulhijjah ini akan berakhir. Tapi bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim di dalam memaknai 10 pertama ini? Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, wal fajar walayalin ashar, ya, yang mana para ulama mengatakan Allah bersumpah dengan 10 pertama hari Zulhijjah ini. Nah, ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah amal-amalan kebaikan dan niatkan dia untuk mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Karena sesungguhnya
ketika kita mampu mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, itu adalah cermin bahwa kita adalah orang-orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar itu adalah wujud dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Alhamdulillah, 10 pertama Zulhijjah ini pasti membawa perubahan besar ketika kita menyikapinya dengan apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Rumah tangga kita akan lebih harmoni karena seorang suami memahami bahwa berbuat baik kepada istri, membantu pekerjaan istri, menyayangi anak-anak, mengucapkan kata-kata yang baik kepadanya akan menjadi sebab amalan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri, seorang ibu juga akan menyadari bahwa memberikan layanan terbaik kepada suaminya, memberikan nutrisi terbaik kepada anak-anaknya, menjadi amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, asbab dilaksanakan di 10 hari terbaik dunia ini. Anak-anak pun begitu, akan memahami bahwa menghormati orang tua, birrul walidain, menaati apa yang diminta, diperintahkan, akan menjadi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harmoni tercipta dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala meliputi keluarga tersebut biiznillah taala. Jamaah sekalian, selanjutnya berkaitan dengan amalan yang kita lakukan di 10 pertama Zulhijjah. Di antara sunnahnya adalah kita menghidupkan sunnah takbir mutlaq, yaitu membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan ini diantara sunnah yang mungkin banyak ditinggalkan oleh sebagian dari kaum muslimin di 10 pertama Zulhijjah, bahwa bertakbir tidak hanya bertakbir dengan takbir yang muqayyad setelah salat 5 waktu di hari raya dan hari-hari tasyriq, tapi 10 pertama Zulhijjah ini kita hidupkan dengan memperbanyak takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah, ketika masuk 10 Zulhijjah di zaman para sahabat, mereka benar-benar menghidupkannya. Bahkan di antara riwayat yang sampai kepada kita, Abu Hurairah radhiyallahu an menggambarkan betapa semangatnya para sahabat dalam bertakbir di 10 pertama Zulhijjah, sampai mereka masuk ke pasar-pasar, ke gang-gang di kota Madinah bertakbir, dan manusia yang mendengarnya menjadi teringat dan bersama-sama membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, erat kaitannya juga di 10 pertama ini kita akan bertemu dengan hari terbaik dunia, atau hari yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu hari penyembelihan kurban. Inilah yang coba kita perkuat jamaah sekalian, Idul Kurban, Idul Adha, dan erat kaitannya dengan rukun Islam yang kelima, pelaksanaan ibadah haji. Kalau haji itu qasdu baitillahil haram atau qasdu Makkahil Mukarramah, kita menuju ke Makkah Al Mukarramah, menuju ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dalam niat ibadah, dalam ritual ibadah yang telah ditentukan, mulai dari umrahnya atau tidak berumrah tapi tanggal 8 hari tarwiyah, kemudian 9 tanggal 8 tarwiyah di Mina, kemudian tanggal 9 kita wukuf di Arafah dari ba'da zuhur sampai terbenam matahari. Kemudian ketika matahari terbenam di tanggal 9, malam 10 kita bergerak ke Muzdalifah. Di sana kita mabit.
melaksanakan sholat maghrib dan isya jamak takhir, kemudian boleh untuk langsung menuju ke Mina kembali, ya, bagi yang usianya sudah lanjut atau yang sakit, yang masih kuat-kuat sampai pagi di Mina, kemudian bergerak sampai pagi di Muzdalifah, lalu tanggal 10 menuju ke Mina untuk melempar jumrah, ya, kemudian tawaf, kemudian menyembelih hadyu kita, kemudian subhanallah perjalanan hari-hari tasyriq 11, 12, 13 Hijriyah, kumpulan hari dari 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari kurang lebih, menjadi amalan kebaikan yang dilakukan oleh jamaah haji di sana. Kita, ya, yang mungkin tahun ini belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, pun bisa merasakan kedahsyatan, keagungan, kemuliaan yang sama. Bahwa umat Islam itu adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Ketika sekelompok merasakan sakit, yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Ketika sebagian dari kaum muslimin merasakan kebahagiaan, maka seluruh kaum muslimin juga merasakan kebahagiaannya. Puasa Arafah, ketika kaum muslimin melaksanakan wukuf di padang Arafah, berlelah-lelah di sana, kaum muslimin di seluruh dunia juga merasakan hal yang sama dengan melaksanakan puasa Arafah. Ya, melaksanakan puasa Arafah yang pahalanya luar biasa. Jangan sampai kita ketinggalan puasa yang 1 hari tapi mampu mengampunkan dosa-dosa 1 tahun yang lalu, ya, 1 tahun yang akan datang. Luar biasa jamaah sekalian. Nah, ketika kaum muslimin melempar jumrah Aqabah, menyembelih hewan kurbannya, memberikan sebuah kesyukuran, ya, dan pendekatan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dzabihah, kaum muslimin di seluruh dunia juga merasakan hal yang sama dengan Idul Adha. Mereka salat Id, kemudian menyembelih hewan-hewan kurban. Dan ini adalah hari yang sangat-sangat Allah cintai, ya, hari di mana kita menumpahkan darah hewan-hewan kurban kita taqarruban ilallahi azza wa jal. Karena jamaah sekalian, kurban ini adalah di antara ibadah harta yang sangat-sangat mendekatkan diri kita kepada Allah dan Allah suka. Bahkan digandengkan dengan amalan salat, karena salat ini adalah standar ibadah yang ingin Allah lihat. Boleh dikatakan tidak memerlukan harta, ya, ibadah salat ini, ya, yang penting auratnya tertutup, ya, misalnya kalau untuk modal, dia adalah ibadah badaniyah, jasadiyah, ruhiyah, ya, yang mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi standar nilai nanti yang pertama kali dihisab. Dan kurban Allah gandengkan sebagai ibadah yang Allah sukai juga, tapi memiliki modal, ya, nah, berupa apa? Hewan kurban. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah juga karena Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan Qul inna salati wa nusuki. Katakan, ya, diperintahkan kita di dalam Al-Quran. Katakan bahwa salatku, inna salati wa nusuki dzabihati, ya, atau dzabhi, aku salat dan aku menyembelih ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahya wa mamatihi, dan matiku juga. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rangkaian ibadah yang agung yang kita jelaskan tadi berkaitan dengan sosok yang mulia,
Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sosok pribadi muslim dan keluarga muslimah yang menjadi tokoh sentral disyariatkannya ibadah haji, ibadah kurban. Menarik ikhwani fillah bahwa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan sejak kecil. Beranjak remaja, ya, menjadi tokoh penting dalam penegakan kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah, ya, di kala itu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan, ya, kesempurnaan dari syariah Ibrahimiyah sebagai penutup para nabi, dan beliau mengajarkan kepada kita bahwa salawat itu salawat Ibrahimiyah. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan diteruskan kepada bapak beliau Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Setiap pagi dan petang kita juga berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan Allahumma bika asbahna. Naam. Wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Kita juga mengatakan bahwa, ya, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Subhanallah. Pribadi dan keluarga teladan inilah menjadi catatan sejarah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tokoh, ya, uswah hasanah, qudwah hasanah di dalam membangun peradaban Islam. Asbab ketaatannya yang maksimal, perjuangan yang ikhlas, pengorbanan yang di atas rata-rata menjadi pelajaran besar bagi kita. Bayangkan jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji, ya, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan ujian dalam pandangan manusia ini sangat berat. Sudah lama menikah, sampai usia senja belum dikaruniai keturunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang solehah untuk kita semua. Nah, tapi tidak ada putus asa dalam diri Nabi Ibrahim. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Allah berikan anak, dan Ibrahim mensyukurinya, ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagimu ya Allah yang memberikan kepadaku keturunan Ismail dan Ishaq di masa senjaku. Dan betul-betul Rabbku itu Maha mendengar doa-doa kita, doa-doaku, doa-doa kita semua. Nah, ikhwani fillah, ketika anaknya sudah ada, ya, kemudian harus ditinggal karena berdakwah, ketika kembali sudah besar, baru rasanya melepaskan kerinduan kepada anak dan istri. Sudah diberikan ilham, wahyu dalam mimpi, sembelih anakmu, sembelih anakmu. Berulang mimpi tersebut sampai akhirnya diadakan musyawarah. Masya Allah. Iya, kita dapati kembali sosok teladan. Ada hiwar, ada musyawarah dalam keluarga. Seberat apapun masalahnya, ketika dimusyawarahkan, insyaallah ta'ala ada jalan keluar di dalamnya. Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada anaknya bahwa
Inni ara fil manami anni adbahuk. Saya lihat dalam mimpi saya menyembelihmu wahai Ismail. Ya. Tapi lihat jawaban yang dikatakan oleh seorang anak yang soleh, anak yang terdiri dalam keluarga muslimah, keluarga tauhid. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Wahai ayah, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar, menjadi bagian dari orang yang sabar. Masya Allah, subhanallah. Ini luar biasa. Makanya ketika pelaksanaan jamaah sekalian, Ibrahim membawa Ismail ke tempat yang jauh dari rumahnya. Di mana alamat rumahnya Ibrahim? Ya. Di mana alamat rumah tinggalnya Siti Hajar dan Ismail? Inda baitikal muharram, di samping atau di sisi Baitullah Ka'bah di Makkah. Nah, namun beliau alaihi salatu wassalam membawa Ismail ke Mina. Ya, sebenarnya tidak begitu jauh, ya masih dalam lingkungan Makkah, di sampingnya Makkah. Ya, tapi lumayan kalau ditempuh dengan berjalan kaki. Intinya harus dijauhkan dari umminya. Ya. Makanya wallahu taala alam, kalau kita ke Mina ada sebuah tugu, ya, yang diabadikan sebagai tempat di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menyembelih anaknya. Ingin menyembelih anaknya. Wallahu alam. Namun ketika sudah bertawakal, ya, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum digeret, ya, disembelih, Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan dzibhin azim, ya, hewan ternak, ya, hewan kurban yang sangat besar. Ini juga menjadi fiqh, pemahaman bagi kita untuk dilaksanakan bahwa berkurban dengan kurban terbaik, yang besar, yang sehat, ya, yang berisi dan seterusnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala contohkan. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan dari keluarga muslimah, ya, dari Siti Hajar yang bersa'i antara Safa dan Marwa mencari air untuk anaknya yang kehausan. Lalu Allah menghadirkan untuknya air Zam-Zam. Subhanallah. Juga diabadikan menjadi ritual pelaksanaan ibadah haji, sa'i antara Safa dan Marwah, melempar jumrah, ya. Tidak ada amalan-amalan dalam pelaksanaan ibadah haji kecuali mengingatkan kita tentang keagungan sosok pribadi dan keluarga muslimah tadi. Kaitan yang erat inilah yang coba kita ambil jamaah sekalian dalam kehidupan rumah tangga kita. Pastikan diri kita menjadi Ibrahim di zaman ini. Pastikan istri kita menjadi Siti Hajar di zaman ini. Pastikan anak-anak kita menjadi sosok Ismail baru di zaman ini. Kita membutuhkan pribadi dan keluarga muslimah untuk mewujud nyatakan terbangunnya peradaban Islam. Oleh karenanya menjadi mujahadah kita semua, dan 10 pertama Zulhijjah ini menjadi momentum terbaik untuk melaksanakannya. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sampai pada pembahasan terakhir berkaitan dengan sedikit, ya, pengaturan hukum atau syariat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita sebagai rambu, dan agar kita mendapatkan hasil terbaik dan sampai pada tujuan yang kita niatkan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib kepada hamba-hambanya yang mampu untuk berkurban. Adapun yang belum mampu, maka secara hukum insyaallah taala telah ditanggung oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ketika berkurban meniatkan untuk dirinya sallallahu alaihi wasallam, diri beliau, dan untuk seluruh umatnya. Nah, di sini juga menjadi penguatan bahwa di antara hukum,
dari Idul Kurban ini, dari kurban itu sendiri adalah sunnatun muakkadatun, ya. Wallahu taala a'lam. Tapi siapa yang mampu namun tidak berkurban memiliki catatan khusus di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak suka kepada orang yang Allah berikan kemampuan kemudian tidak berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam ibadallah. Kita perlu juga memperhatikan paling tidak ada 3 poin besar yang perlu kita pastikan ketika kita niat untuk berkurban, ya. Atau sebelum pelaksanaannya kita diminta untuk tidak mengambil kuku, ya, tidak menggunting rambut, tentunya atas hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita mencari hikmah tersebut. Karena siapa yang diberikan hikmah, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Nah, bahkan mampu menjalankan perintah tersebut, ketaatan tersebut, itu sudah bagian dari kebaikan itu sendiri. Nah, jamaah sekalian, penting juga kita kuatkan ketika seseorang sudah niat berkurban, ya, hendaknya dia pantaskan dirinya lebih rapi, ya. Maka sebelum masuk 1 Zulhijjah sudah terkondisi dia sejak Zulqa'dah untuk merapikan rambutnya, memotong kukunya, agar ketika pelaksanaan kurban 10 hari kemudian, ya, atau di ayyamut tasyriq, dia betul-betul dalam kondisi rapi, bersih, dan siap untuk bekerja. Maksudnya siap untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri karena kukunya sudah rapi terpotong. Agak repot kita menyembelih kalau masih panjang kuku-kuku kita. Agak repot kita mengerjakan pengulitan dan seterusnya, ya, pembagian kalau masih, ya, panjang dan sebagainya. Artinya ada pengkondisian yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebelum masuk pada pelaksanaan ibadah yang agung ini. Nah, wallahu taala alam. Kemudian jamaah sekalian, kita memperhatikan ketika berkurban memilih hewan kurban terbaik, ya, terbaik, tanpa cacat, sehat, juga badannya sehat, bugar, dan dipastikan usianya memasuki usia yang tepat untuk dikurbankan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena darah dan dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Allah tidak butuh itu semua, tapi Allah butuh, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Ghani, tidak membutuhkan apa-apa dari hambanya, tapi Allah ingin memastikan melihat ketakwaan yang ada pada diri kita semua. Dan kurban adalah satu di antara ibadah yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ketakwaan tersebut. Jamaah sekalian, perlu diperhatikan usia 6 bulan untuk domba, ya, jangan sampai masih 3-4 bulan sudah kita korbankan. 1 tahun untuk kambing, 2 tahun untuk sapi, dan 5 tahun untuk unta. Nah, ini diantara batas-batas usia, ya, yang sampai kepada kita dari para ulama-ulama kita berdasarkan dalil-dalil yang ada. Nah, kemudian kita memastikan juga jamaah sekalian agar penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan setelah salat Idul Adha. Jangan sampai terlalu semangat tanggal 10 habis salat subuh kita sembelih, ya, karena hewan kurban yang disembelih sebelum salat itu tidak ada bedanya dengan syatul lahmin, ya, daging-daging sembelihan yang dijual di pasar dan di acara-acara lainnya. Tapi ketika disembelih setelah salat sampai berakhir atau menjelang berakhirnya hari tasyrik, itulah kurban mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagiannya disunnahkan untuk dibagi sepertiga. Sepertiga untuk dikonsumsi bagi orang yang berkurban, sepertiganya lagi kita hadiahkan, dan sepertiganya lagi kita bagikan, ya, kepada kaum muslimin. Naam.
kita konsumsi, sepertiganya hadiah khusus ya misalnya, dan sepertiganya yang lain kita bagikan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Sekali lagi kita berharap 10 hari pertama Zulhijjah ini lebih bermakna tahun ini, dengan meniatkan seluruh kebaikan sebagai wasilah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan tersebut sejatinya sangat-sangat Allah cintai dibandingkan ketika dilaksanakan di luar 10 pertama bulan kemuliaan ini. Nah, kalau Allah sudah cinta dengan kita jamaah sekalian, maka Allah akan mengabarkan kepada seluruh makhluknya bahwa aku mencintai hambaku ini. Maka kita akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan kasih sayang, dan kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala betul-betul bersama dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita mendapatkan ma'iyatullah itu sendiri. Nah, kemudian ibadallah, ikhwani kaum muslimin yang berbahagia, kita juga berniat untuk berkurban. Ya, yang punya kelapangan rezeki, bismillah tahun ini. Ya. Kalau belum mampu, ada wasilah-wasilah yang kita lakukan untuk bisa berkurban di tahun berikutnya atau tahun-tahun setelahnya. Karena ini adalah ibadah yang sangat-sangat agung. Kemudian yang terakhir, betul-betul kita mengambil pelajaran dari sosok baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan keluarganya. Ya, tentang keteladanan, contoh, model terbaik, dan hendaknya kita mentarbiyah keluarga kita untuk menjadi usrah mithaliyah Ibrahimiyah sebagai mujahadah dalam membangun peradaban Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu ma tasma'un. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bansat. Ya, mungkin kita persilahkan kepada jamaah sekalian, rekan-rekan, ketika ada yang ingin ditanyakan. Belum ada, Bang. Ya, alhamdulillah kita cukupkan majelis kita pada pagi hari yang mulia ini, dan kita niatkan juga majelis kita karena dilaksanakan di 10 pertama Zulhijjah ini menjadi amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau lebih Allah sukai, dan insyaallah taala mampu ya biiznillah taala mengalahkan pahala jihad fi sabilillah, karena ini adalah keutamaan yang Allah pilihkan untuk kita di tahun ini. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa lakas tsana'ul hasan. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma waffiqna lihudaka waj'al 'amalana fi ridhak. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.